Apabila ada orang non-muslim memesan kue untuk perayaan Natal, diterima atau ditolak? Ditolak. Ya, jadi jangan diterima. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena ini mendukung acara ritual. Ucapan selamat Natal, orang yang mengucapkan selamat Natal itu selamat nyasar. Ketika engkau mengatakan selamat Natal, itu sama artinya tiga. Pertama, engkau mengakui bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Kedua, engkau mengakui bahwa Nabi Isa lahir 25 Desember. Ketiga, engkau mengakui Nabi Isa Trinitas, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ketiga-tiganya tak betul. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salatah. Siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, maka kafirlah dia. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih itu Tuhan, maka kafirlah dia. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Seperti yang kalian lihat di cuplikan teman-teman sekalian, seorang ustadz yang menjawab pertanyaan daripada umat muslim yang sedang mendengarkan ceramah beliau. Di mana mereka bertanya, bagaimana jika ada orang non-muslim atau orang Kristen, karena di sana disinggung Natal ya, karena Natal ya pasti pembahasannya ke Kristen. Nah, apakah boleh kita terima atau kita tolak? Nah, keputusan ustadznya ditolak teman-teman sekalian, karena tentu saja itu haram, karena mendukung sebuah ritual. Teman-teman, seperti apa sih jawaban dari ustadz ini? Mari kita lihat dulu videonya berikut ini. Apabila ada orang non-muslim memesan kue untuk perayaan Natal, diterima atau ditolak? Ditolak. Ya, jadi jangan diterima. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena ini mendukung acara ritual, dan orang Islam tidak boleh. Fatwa ulama, jumhur ulama dari zaman sahabat, tabi'in sampai ulama di zaman sekarang ini, ya, itu semuanya mengharamkan mendukung acara Natalan orang Nasrani. Nggak boleh. Siapin kuenya kah, ucapin selamatnya kah, apa saja. Iya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada seorang ustadznya yang menjawab pertanyaan daripada umat ya. Teman-teman, tentu saja memang Natal itu sebuah batu sandungan bagi mereka yang tidak paham, dan juga yang tentu saja disebut sebagai antikristus. Mengapa mereka disebut sebagai antikristus seperti ustadz ini teman-teman sekalian? Karena mereka ini anti daripada ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang disebut dengan antikristus adalah ya tidak terima ketika dikatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus telah lahir, dan Yesus mati di salib, Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, orang-orang yang menolak ini yang disebut sebagai antikristus. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita lihat juga beberapa ceramah-ceramah daripada ustadz lain, itu mereka tidak melarang untuk mengucapkan selamat Natal. Ya, tidak ada haram-haramnya di situ. Lagi pula, di dalam Natal itu ada seorang ustadz juga yang percaya karena Yesus Kristus ya, mereka katakan Isa karena ini sering disamakan teman-teman sekalian antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Walaupun secara iman Kristen itu kita tidak setuju jika disamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ya. Nah, mereka katakan bahwa Isa pernah berkata, kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari wafat ya, wafatku, pada hari aku hidup kembali. Jadi di situ ada kematian, ada kelahiran, ada kematian, dan ada kebangkitan. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian bahwa di situ yang disebut dengan Natal. Jadi Yesus dilahirkan, gitu. Jelas. Kenapa harus diharamkan sebenarnya? Jadi makanya banyak ustadz-ustadz yang tentu saja tidak kandrun. Mereka katakan ya tidak ada masalah.
mengucapkan selamat Natal. Toh juga iman kita tidak terganggu dengan itu. Karena agamamu, agamaku. Nah, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, kalau hanya mengharamkan untuk pesanan kue dari non-muslim itu tidak diperbolehkan, saya pikir itu tidak fair. Saya pikir tidak fair. Kenapa? Karena di bulan Desember itu teman-teman sekalian ada banyak diskon. Ada diskon itu ya. Ke mall-mall itu banyak diskon. Kemudian motor, mobil itu banyak diskon teman-teman sekalian. Dipromosikan di media sosial. Dan juga segala baju atau apalah ya di mall-mall itu ada diskon di hari Natal. Nah, kalau kita lihat justru saudara-saudari kita Muslim, bahkan Ustadz sendiri, ya pastinya akan belanja di bulan Desember, gitu. Ya, dalam momen Natal. Dan juga Ustadz menggunakan produk-produk orang Kristen atau produk-produk orang kafir seperti motor, mobil gitu. Bahkan mic ya, pembesar suara yang Pak Ustadz sedang gunakan pun itu semua buatan daripada orang kafir. Karena kalian menganggap Kristen itu kafir. Jadi ada banyak sekali produk daripada kafir itu sendiri itu digunakan oleh umat Muslim. Nah, kalau mau fair, bagi saya sarankan buat Ustadz, semua nggak boleh pakai, haram hukumnya, gitu. Ya itu lebih bagus kan, kalau Anda mengharamkan semua. Misalnya Anda menggunakan mikrofon atau mic, itu haram. Anda menggunakan apalagi motor atau mobil saat pergi ceramah, itu haram, gitu. Atau mungkin Anda menggunakan lampu, listrik, dan macam-macam. Juga itu Anda harus haramkan. Jangan hanya kue Natal. Jangan hanya pesanan daripada orang-orang Kristen di hari Natal tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya akan menampilkan satu video di mana Ustadz memberikan sebuah ceramah, mau mengucapkan selamat Natal itu tidak ada masalah. Nah, jadi tinggal teman-teman nanti lihat ya, ini berupa edukasi. Apakah Anda mengikuti Ustadz yang tadi yang mengharamkan, yang melarang tidak boleh, maka Anda silakan ya ikut apa yang disampaikannya. Dan juga nantinya setelah mendengarkan video yang akan saya tampilkan berikut ini, ceramah daripada seorang Ustadz, maka terserah Anda juga apakah Anda mengikuti atau tidak. Untuk itu, saya akhiri video ini untuk menampilkan sebuah video berikut ini. Saya cintai, selamat pagi, shalom, sampurasun. Itu kalau diarabkan kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal. Seluruh orang Indonesia memperoleh 2 berkat, liburan dan diskon. Tadi Bapak Pendeta bilang Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal. Ada 25 Desember, ada 7 Januari, dan seterusnya. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang. Berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Itu yang membuat Pak Pati selalu ceria di hadapan ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian, ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers.
Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan. Besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat. Besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang, saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu, kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji.